tema ya. Yang pertama, apa itu pasar persaingan monopolistis? Pasar persaingan monopolistis adalah suatu jenis pasar dengan di dalamnya terdapat banyak produsen yang menghasilkan banyak barang yang berbeda sifatnya atau differentiated products. Ini adalah gambaran dari contoh pasar persaingan monopolistis. Yang pertama ada dengan ada apa itu? Ada pedagang dengan beragam jenis buah di pasar apung. Dan kedua ada produsen burger dengan berbagai macam produsennya. Selanjutnya, dalam kesempatan kali ini kami akan memaparkan beberapa bagian dari pasar persaingan monopolistis. Ada ciri-ciri keseimbangan pasar persaingan monopolistis, penilaian ke atas, persaingan bukan harga, kelebihan dan kekurangan pemasaran iklan, serta terakhir ada kesimpulan. Pertama ada ciri-ciri pasar persaingan monopolistis. Pertama, terdapat banyak penjual. Jumlah penjual atau perusahaan yang cukup banyak, tetapi tidak sebanyak pasar persaingan sempurna. Kedua, besar perusahaan relatif sama, sehingga jumlah produksi relatif sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah produksi yang ada di pasar. Kedua, barang bersifat heterogen. Maksudnya, barang yang diproduksi perusahaan berbeda-beda, tergantung perusahaannya. Dengan perbedaan sifat barang ini membuat lahirnya monopoli dalam pasar persaingan monopolistis. Ketiga, perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan dalam mempengaruhi harga. Dengan adanya perbedaan sifat barang tersebut, membuat munculnya pelanggan tetap. Oleh karena itu, apabila harga produk tertentu dinaikkan, maka tetap ada pembeli yang membeli produk tersebut, walaupun mungkin tidak banyak sebelum harganya naik. Yang selanjutnya, sebaiknya apabila harga diturunkan, belum tentu banyak pembeli yang membeli produk tersebut, karena mungkin sebelumnya pembeli telah mempunyai produk favorit. Keempat, ciri-ciri dari pasar persaingan monopolistis ada masuk dalam pasar persaingan monopolistis relatif mudah. Perusahaan yang ingin terlibat dalam pasar persaingan monopolistis relatif mudah apabila dibandingkan dengan pasar monopoli atau oligopoli. Namun, terdapat sedikit tantangan dalam ikut aktif dalam pasar persaingan monopolistis, yaitu perusahaan akan dituntut menciptakan produk yang belum ada di pasaran dan harus gencar mempromosikannya. Yang terakhir ada persaingan mempromosikan penjualan yang aktif. Perusahaan lebih mengutamakan non-price competition. Perusahaan lebih terkonsentrasi pada pengiklanan produk, pelayanan konsumen, mutu produk, syarat penjualan yang menarik, dan yang lainnya untuk dapat menarik pelanggan. Ini terjadi karena barang yang heterogen membuat adanya pelanggan tetap yang tidak terlalu terpengaruh dengan harga produk. Keseimbangan di pasar persaingan monopolistis. 1. Apabila perusahaan menaikkan harga, maka jumlah barang yang dijualnya menjadi sangat berkurang. 2. Apabila perusahaan menurunkan harga, maka jumlah barang yang dijualnya menjadi sangat bertambah. 3. Kurva permintaan dalam persaingan monopolistik tidak bersifat elastis sempurna. Kurva hasil penjualan marginal atau MR tidak berimpit dengan kurva permintaan. 4. Dalam persaingan monopolistik, kurva MR adalah sama dengan seperti yang terdapat dalam monopoli, yaitu kurva tersebut terletak di bawah kurva permintaan. Ada dua jenis keseimbangan dalam pasar persaingan monopolistis. 1. Keseimbangan jangka pendek. Kurva permintaan di pasar persaingan monopolistis adalah menurun sedikit demi sedikit, maka keseimbangan yang terjadi
terjadi dalam kondisi kurva MR tidak berimpit dengan kurva permintaan. Dalam persaingan monopolistis, permintaan yang dihadapi perusahaan adalah sebagian dari keseluruhan permintaan pasar. 2. Keseimbangan jangka pendek. Karena tidak adanya hambatan perusahaan baru dalam memasuki PPM, ditambah keuntungan maksimal di jangka pendek, maka banyak perusahaan yang terjun dalam PPN. Oleh karena itu, permintaan setiap perusahaan akan semakin sedikit pada berbagai tingkat harga. Ini berarti masuknya perusahaan baru akan menggeser ke kurva permintaan atau DD, dan tentunya juga kurva hasil penjualan marginal atau MR ke sebelah kiri sampai perusahaan hanya memperoleh keuntungan normal saja pada jangka panjang. Selanjutnya, penilaian terhadap pasar persaingan monopolistis. Dalam penilaian ke atas, pada pasar persaingan monopolistis ini adalah mengenai efisiensi dalam penggunaan sumber daya, efisiensi dan diferensiasi produksi dan produksi pendapatan. Efisiensi penggunaan sumber daya. Penilaian penggunaan sumber daya di PPM dapat dilakukan dengan lebih jelas ketika membandingkan dengan penggunaan sumber daya di pasar persaingan sempurna. Penggunaan sumber daya lebih tinggi membuat perusahaan di pasar persaingan monopolistis mengeluarkan biaya produksi atau unit lebih tinggi. Efisiensi dan diferensiasi produk. PPM merupakan jenis pasar yang mempunyai beragam corak pada setiap jenis produk. Misalnya, mie instan mempunyai beragam corak dan ciri khas sesuai produsernya. Dengan kekurangannya, efisiensi pada PPM membuat produk di pasar tersebut memiliki beragam corak dan kualitas sehingga konsumen mempunyai banyak pilihan produk untuk dibeli. Oleh karena itu, ada dua tipe konsumen. Pertama, mereka yang lebih memilih produk dengan harga murah dengan tidak melihat kekurangan adalah sebuah kerugian. Kedua, konsumen yang lebih mengutamakan kualitas dan tidak terlalu memusingkan tentang harga yang lebih tinggi. Perkembangan teknologi dan inovasi. Karena pada jangka panjang produsen di PPM hanya mendapatkan keuntungan normal, maka dorongan untuk berinovasi dan mengembangkan teknologi cenderung relatif rendah. Distribusi pendapatan. Dengan keuntungan normal pada jangka panjang ditambah banyaknya perusahaan di PPM membuat distribusi pendapatan di sana cenderung merata. Selanjutnya, maksudnya usaha-usaha di luar perubahan harga produk yang dilakukan oleh perusahaan untuk menarik lebih banyak konsumen untuk membeli barang yang diproduksi. Persaingan bukan harga bertujuan untuk menggeser kurva permintaan ke kanan. Pergeseran itu berarti pada setiap tingkat harga dan jual barang yang diminta menjadi bertambah banyak. Persaingan bukan harga dapat dibedakan menjadi dua jenis. Diferensiasi produk. Yang pertama, menciptakan barang yang sejenis tetapi berbeda coraknya pada produksi dari setiap masing-masing perusahaan. Yang kedua, iklan dan berbagai bentuk promosi penjualan. Di dalam persaingan monopolistis, persaingan bukan harga sangat aktif dilakukan karena konsumen cenderung memilih produk bukan karena harga, melainkan karena kecocokan dan kualitas. 1. Diferensiasi produk. A. Setiap perusahaan dalam persaingan monopolistis akan berusaha untuk memproduksikan barang yang mempunyai sifat yang khusus dan yang dapat dibedakan dengan jelas dari produksi perusahaan-perusahaan lainnya. Tepatnya berbagai variasi dari
suatu jenis barang adalah sifat istimewa dari pasar persaingan monopolistis yang tidak terdapat dalam pasar persaingan sempurna. C. Konsumen di pasar ini akan lebih suka membeli barang dengan kriteria tertentu dan harganya lebih mahal dibandingkan dengan barang-barang yang sejenis yang dihasilkan produsen lain walaupun dengan harga lebih rendah. D. Dengan demikian, diferensiasi produk dapat menciptakan suatu bentuk kekuasaan monopoli. Produsen bisa menentukan harga produk semaunya mereka. 2. Promosi penjualan melalui iklan. Di dalam perusahaan-perusahaan modern, kegiatan mempersiapkan dan membuat iklan adalah suatu bagian penting dari usaha untuk memasarkan hasil produksinya. Tujuan perusahaan-perusahaan melakukan kegiatan pengiklanan adalah sebagai berikut. 1. Untuk memberikan penerangan kepada konsumen-konsumen mengenai barang yang diproduksikannya. 2. Untuk menekankan bahwa barang yang dihasilkannya adalah bahan yang sangat baik. 3. Untuk memelihara hubungan baik dengan para konsumen. Dari ketiga tujuan iklan di atas, biasanya yang digunakan dalam pasar persaingan monopolistis adalah tujuan iklan yang pertama dan kedua. Iklan pertama digunakan pada waktu perusahaan memperkenalkan hasil-hasil produksinya yang baru, sedangkan jenis iklan kedua digunakan untuk mempertahankan kedudukannya di pasar. Pemasangan iklan. Pada pasar persaingan monopolistis, harga bukanlah faktor yang bisa mendongkrak penjualan. Bagaimana kemampuan perusahaan menciptakan citra hubungan yang baik di dalam benak masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap penjualan perusahaan, sehingga membuat mereka mau membeli produk tersebut meskipun dengan harga agak mahal. Oleh karena itu, perusahaan yang berada dalam pasar monopolistik harus aktif mempromosikan produk sekaligus menjaga citra perusahaannya. Iklan dan biaya produksi. Penggunaan iklan akan memungkinkan dalam menaikkan jumlah permintaan dan penurunan biaya produksi per unit. Namun, sering terjadi di lapangan ialah akan menambah biaya produksi, tetapi juga akan menaikkan jumlah permintaan. Pandangan yang mendukung pengiklanan. 1. Pengiklanan membantu konsumen untuk membuat keputusan yang lebih baik di dalam menentukan jenis-jenis barang yang dibelinya. Dengan iklan, perusahaan dapat menjelaskan kepada konsumen tentang barang baru yang diproduksi atau barang lama yang telah ditingkatkan mutunya. 2. Iklan akan menggalakkan kegiatan memperbaiki mutu suatu barang. Maksudnya, dalam mempromosikan barang melalui iklan, perusahaan berusaha menonjolkan sifat-sifat istimewa dari barang yang diproduksinya. Maka, iklan memberi dorongan perusahaan untuk mengembangkan hasil produksinya sehingga mempunyai keistimewaan tertentu kalau dibandingkan dengan barang yang sama diproduksi perusahaan lain. 3. Iklan membantu membiayai perusahaan komunikasi massa. Dengan membuat iklan dalam perusahaan-perusahaan ini, sebagian biaya mereka akan dibayar oleh kegiatan pengiklanan. 4. Iklan menaikkan kesempatan kerja. Telah ditunjukkan sebelum ini bahwa iklan akan menaikkan jumlah produksi. Untuk menambah produksi, lebih banyak pekerja diperlukan. Dengan demikian, pengiklanan juga menyebabkan penggunaan tenaga kerja bertambah banyak. Pandangan yang mengkritik pengiklanan. Yang pertama, promosi dengan iklan merupakan suatu penghamburan. Adanya iklan dianggap hanya akan menambah biaya produksi per unit, sehingga akan menaikkan harga jual tanpa ada perubahan apapun pada produk tersebut. Yang kedua, iklan tidak selalu memberi informasi yang betul. Tidak selalu iklan dibuat dengan jujur dan menerangkan sifat-sifat sebenarnya dari barang yang diiklankan.
Iklan yang menyatakan bahwa suatu barang adalah lebih istimewa dari barang yang sejenis yang tersedia di pasar akan menarik segolongan konsumen untuk tidak menggunakan barang lain yang selalu dibelinya pada masa lalu. Yang ketiga, iklan bukanlah suatu cara yang efektif untuk menambah jumlah pekerjaan dalam perekonomian. Terdapat cara lain yang akan dapat menambah jumlah pekerjaan dengan lebih efektif, misalnya peningkatan mutu barang dan berkolaborasi. Yang keempat, iklan dapat menjadi penghambat kepada perusahaan-perusahaan baru untuk masuk ke dalam industri. Apabila kampanye iklan sangat berhasil dan produksi mengalami pertambahan yang sangat besar, perusahaan lain akan mengalami kekurangan permintaan dan efisiensi kegiatannya menurun karena tidak mampu mengimbangi volume iklan perusahaan lain. Iklan juga harus bertujuan untuk memberi keterangan yang benar dan jujur mengenai barang yang dipromosikan penjualnya. Kegiatan pengiklanan harus diatur secara sedemikian rupa sehingga tidak menjadikan penghambat kepada perusahaan baru untuk masuk ke dalam industri tersebut. Kesimpulan, pasar persaingan monopolistis merupakan jenis pasar yang memiliki jumlah perusahaan atau produsen yang banyak dengan beragam corak produk yang berbeda pada setiap perusahaannya. Dengan alasan itu, harga produk di pasar persaingan monopolistis juga beragam tergantung produsennya. Inilah mengapa pasar ini disebut monopolistis, yaitu kebebasan perusahaan dalam menentukan harga produk di pasar. Harga produk di pasar ini juga cenderung tinggi karena kurang efisien dalam penggunaan sumber daya dan promosi dengan memakai iklan juga ikut andil dalam meningkatkan biaya produksi per unit. Walaupun demikian, iklan dirasa penting untuk mengenalkan produk, menunjukkan keunggulan, dan tentunya membangun hubungan dengan konsumen. Akan tetapi, walaupun dengan harga yang agak tinggi, konsumen bisa lebih banyak mendapat referensi produk yang diinginkan. Selain itu, pengembangan teknologi dan inovasi juga relatif rendah karena keuntungan jangka panjang yang normal, tetapi mengenai distribusi pendapatan lebih merata.